Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu kembali. Salam sejahtera, semoga sehat selalu. Kita ketemu pada mata kuliah ekonomi pembangunan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu mengkaji atas tahap-tahap pertumbuhan ekonomi dan bagaimana kritik terhadap tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Seperti kita tahu bahwasannya banyak teori-teori ekonomi mulai peradaban manusia, tapi di dalam hal ini tahap-tahap pertumbuhan ekonomi yang dicetuskan oleh Rostow pada tahun 1956 ternyata mendapatkan perhatian banyak orang, karena seperti kita ketahui juga bahwasannya teori yang dicetuskan oleh para ahli-ahli ekonomi itu ada yang sudah ditinggalkan, ada yang dipakai sampai sekarang. Nah, tentunya karena di setiap negara itu tidak sama sumber daya ekonominya, tentu tahap-tahap ekonomi di masing-masing negara juga tidak sama. Sehingga wajar kalau misalnya Rostow ini mengklasifikasikan tahap-tahap pertumbuhan ekonomi ini menjadi 5 besar, yaitu masyarakat tradisional, prasyarat untuk lepas landas, masa lepas landas, tahap gerakan ke arah kedewasaan, dan masa konsumsi yang tinggi. Kita mulai pada tahap masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional ditandai dengan adanya produksi yang masih terbatas. Dilihat dari sumber daya manusianya juga terbatas, dilihat dari pemanfaatan sumber daya ekonomi yang lain seperti sumber daya alam juga masih terbatas, sehingga produksi yang terbatas ini menjadi salah satu warna masyarakat tradisional. Selanjutnya juga cara hidup yang kurang rasional. Pada masa dahulu, kehidupan mereka lebih diwarnai dengan kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang yang ada, sehingga kadang-kadang cara berpikirnya atau cara hidupnya kurang rasional. Dengan begitu, produktivitas pekerja sangat rendah, karena semuanya dilakukan secara tradisional dan yang diproduksi juga masih sangat terbatas dalam pemenuhan kebutuhan, sehingga produktivitas dalam hal ini masih sangat rendah. Sebagian besar produksi yang dihasilkan baru sebatas sektor pertanian. Ya, seperti kita ketahui, peradaban manusia dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang luar biasa dan tentunya tidak serta-merta berubah. Tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi, seperti halnya struktur sosial yang bersifat hierarkis, di mana pada saat itu struktur sosial bersifat hierarkis ini, kedudukan sosial itu hampir tidak berubah. Contohnya nih, kalau misalnya sebagai tuan tanah, tentu karena gaya hidup yang turun-temurun tadi juga akan anak-anaknya yang akan menjadi penguasa, dan itu menjadi warna pada masyarakat tradisional waktu itu. Begitu juga dengan pusat kekuasaan berada pada tuan tanah, waktu itu atau pada masa itu tuan tanahlah yang menjadi satu-satunya penguasa yang sangat dihormati. Sehingga dalam kepemerintahan pun pandangan para tuan tanah ini menjadi sangat diperhatikan. Nah, seiring dengan waktu, perkembangan teknologi, sehingga tradisional ini dengan peradaban manusia juga berubah ke tahap berikutnya, yaitu tahap prasyarat lepas landas. Tentunya ada banyak faktor yang mempengaruhi perubahan manusia sendiri dengan pola pikir
semakin banyak kebutuhannya, semakin mendorong untuk lebih berpikir bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan bagaimana menumbuhkan ekonomi. Di dalam masa atau tahap prasarat lepas landas ini terdapat dua corak, yaitu tahapan yang dicapai dengan merombak masyarakat tradisional. Kalau menginginkan sesuatu perubahan memang harus ada yang perlu dirubah. Dalam hal ini merombak masyarakat tradisional yang awalnya seperti tadi kita bahas, diwarnai dengan cara berpikir yang tidak rasional, dengan produktivitas yang rendah dan sebagainya, ternyata itu tidak mampu menumbuhkan ekonomi secara signifikan. Dengan begitu, masyarakat juga akan berpikir keras bagaimana bisa menumbuhkan perekonomian ini dengan baik. Maka dari itu, tahap berikutnya yaitu yang masuk prasarat lepas landas yang diwarnai dengan tahapan di mana dicapainya tanpa merubah masyarakat tradisional. Jadi, karena masing-masing negara itu mempunyai karakter dari awalnya, ada yang karakter sumber daya manusianya sudah mampu, ada yang sumber daya manusianya belum. Ada yang sumber daya alamnya memang sudah tersedia secara banyak atau tersedia secara lengkap sehingga tidak perlu daya juang yang luar biasa seperti halnya Indonesia. Indonesia ini mempunyai keragaman sumber daya alam yang luar biasa. Cuman karena Indonesia juga sempat dijajah 350 tahun ditambah 42,5 tahun juga, sehingga membuat SDM-nya masih sedikit terlambat atau masih sedikit rendah dilihat dari sumber daya manusia. Nah, sehingga corak ini yang dimaksud adalah perombakan masyarakat dalam tahap prasarat ini. Ada yang merombak secara total masyarakat tradisional, ada yang tidak tanpa merubah masyarakat tradisional. Nah, tentunya pada tahap prasarat lepas landas ini juga diwarnai atau ada karakter-karakter yang membedakan ciri-ciri khusus dibanding pada masyarakat tradisional. Yang nyata di dalam hal ini yaitu terjadinya perubahan yang bersifat multidimensi. Apa yang dimaksud dengan multidimensi? Tentunya banyak hal, dari cara mengelola, dari cara bersikap, cara pandang dan sebagainya. Tentunya ini sudah mulai ada perubahan yang tadinya tidak rasional menjadi rasional. Peran sektor pertanian juga semakin besar. Kebutuhan semakin meningkat, daya pikir manusia juga semakin berkembang, sehingga tidak sebatas pada sektor pertanian, tapi lebih dikembangkan pada sektor industri dan menggunakan teknologi yang lebih modern. Sudah mulai ada corak investasi untuk prasarana, bagaimanapun juga infrastruktur di dalam suatu negara itu sangat penting karena itu mendukung adanya proses pembangunan atau pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Perubahan dari ciri kepemimpinan juga menjadi corak daripada tahap prasarat lepas landas. Yang awalnya mengandalkan tuan tanah, sekarang sudah mulai adanya kepemimpinan yang nasionalisme. Berikutnya yaitu pada tahap lepas landas. Tentunya dilihat dari waktunya sendiri, lepas landas ini sudah mulai mengarah kepada era perkembangan teknologi. Dan ini namanya saja lepas landas, artinya lepas dari tradisional, lepas dari cara berpikir primitif dan sebagainya. Dan dalam tahap lepas landas ini terjadi perubahan yang luar biasa, yaitu dengan lahirnya revolusi industri yang diprakarsai oleh negara Inggris. Sudah mulai terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi dan terbukanya pasar-pasar baru di dalam negara ataupun negara yang lain, sehingga membuka pasar luar negeri atau ekspor impor. Berkembangnya sektor industri
seperti tekstil, kendaraan, mulai pengolahan industri kayu, alat penerbangan atau alat pertanian dan sebagainya, ini mewarnai di lepas landas. Jadi pada tahap lepas landas ini memang sudah mulai menggeliat dari berbagai sektor, dari sarana transportasi juga, karena bagaimanapun juga pilar daripada ekonomi itu adalah konsumsi, produksi, dan distribusi. Sehingga dengan adanya sarana-sarana transportasi yang memadai, diharapkan kegiatan distribusi ini dapat berjalan dengan lancar. Terjadinya peningkatan investasi di angka 5% sampai 10%. Yang awalnya hanya dikuasai oleh tuan tanah, sudah mulai muncul investasi-investasi baik di dalam negeri ataupun dari luar negeri. Dan tentunya seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi juga tercipta kerangka dasar politik, sosial, dan kelembagaan. Pada masa-masa lepas landas, contohnya terjadi pada negara-negara yang sudah maju seperti Inggris, Prancis, Belgia, Amerika Serikat, Jerman, Swedia, dan Jepang. Dan karena masa lepas landas masing-masing negara itu tidak sama sesuai dengan kondisi negara masing-masing, maka atas negara-negara tersebut dalam masa lepas landasnya ada yang cepat, ada yang lambat. Maka menurut Rostow itu di durasi 20 sampai 30 tahun untuk bisa lepas landas dari masa tradisional. Pada tahap berikutnya yaitu arah kedewasaan. Seperti halnya kita manusia, kalau pada taraf kedewasaan tentu pola pikirnya, cara bersikap, cara menentukan kebijakan, cara pengambilan keputusan dan sebagainya tentunya sudah mempertimbangkan banyak hal. Sehingga pada tahap ini masyarakat secara efektif sudah menggunakan teknologi modern. Adapun karakter pada tahap arah kedewasaan ini, struktur dan keahlian teknologi ataupun tenaga kerja mengalami sedikit kemunduran, tapi ditopang dengan meningkatnya sektor industri. Artinya penggunaan SDM sudah mulai dikurangi, tapi sudah mengedepankan adanya teknologi-teknologi mesin, sehingga harapannya produktivitasnya semakin meningkat, dari sisi biaya semakin efisien, dari sisi waktu juga semakin efektif. Kepemimpinan dalam perusahaan mengalami perubahan di mana dalam tahap arah kedewasaan ini peran daripada manajer sudah menuntut ke profesionalisme, sehingga segala sesuatunya dikelola secara profesional. Masyarakat secara keseluruhan sudah mulai berani mengkritik dari masa-masa sebelumnya, ataupun pada masa arah kedewasaan manusia sudah mulai berpikir secara kritis, sehingga pada tahap ini terjadi kritik-kritik terhadap industrialisasi. Menurut Rostow yang tadi diklasifikasikan menjadi 5, ini kita bahas pada tahap terakhir yaitu konsumsi tinggi. Kalau tadi pada tahap-tahap awal disibukkan oleh bagaimana memproduksi suatu barang sehingga terpenuhi suatu kebutuhan, nah pada tahap akhir karena sudah produktivitas sudah mulai meningkat, sehingga terjadi pada ada namanya tahap konsumsi tinggi, di mana tahap ini perhatian masyarakat lebih menekankan pada masalah produksi dan bersaing untuk mendapatkan sumber daya alam atau bahan baku. Karena produktivitasnya sudah tinggi, sehingga masalah yang dihadapi justru dengan adanya sumber daya alam atau mendapatkan bahan baku, sehingga memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara luar negeri untuk menaklukkan negara lain. Maka pada abad 19 itu sempat terjadi Perang Dunia Kedua yang dipicu
salah satunya adalah faktor ekonomi, yaitu untuk mendapatkan sumber daya dari negara maju pada negara yang lemah di mana terdapat sumber daya alam yang mereka butuhkan. Juga sudah mulai diciptakan suatu kemakmuran yang lebih merata bagi penduduk, sudah mulai diperhatikan kesejahteraan masyarakat dan sebagainya, dan sudah mulai lahir pajak. Tapi pada waktu itu baru pajak progresif, di mana yang pendapatannya besar tentu akan mengeluarkan pajak lebih besar dari yang lain. Pada tahap konsumsi tinggi ini juga diwarnai oleh tingkat konsumsi masyarakat pada barang mewah. Kalau pada tahap-tahap sebelumnya itu manusia atau orang itu baru sebatas kebutuhan pokok, pangan, sandang, papan, tapi pada tahap konsumsi tinggi ini orang sudah mulai berpikir untuk kebutuhan atau mengkonsumsi barang mewah, contohnya kendaraan bermotor, barang-barang perhiasan prestis atau benda-benda prestis yang meningkatkan kebanggaan diri dan sebagainya. Tentu setiap teori tidak akan berjalan mulus begitu saja, karena memang setiap tahapan itu akan juga diwarnai dengan perubahan peradaban manusia itu sendiri dan perkembangan zaman itu sendiri, sehingga tidak selalu teori sebelumnya itu terus digunakan. Ada yang sifatnya disempurnakan, bahkan ada yang sifatnya ditinggalkan dan ditemukan teori baru. Sehingga pada teori Rostow ini juga mendapatkan kritik bahwasanya dengan 5 tahap itu tidak semuanya bisa dilakukan atau dialami oleh masing-masing negara, karena dengan kondisi masing-masing negara tersebut dan sumber daya yang mereka miliki, sehingga sulit membedakan antara tahap mana gitu pada masa. Misalnya nih, di Indonesia tahun 1945 masih dalam kondisi nol ibaratnya, baru merdeka. Tentu saja ini tidak bisa dibandingkan dengan negara lain atau negara penjajah seperti Amerika dan sebagainya. Maka dari itu teori dari Rostow ini tidak sepenuhnya diterima atau dijalankan pada masa-masa berikutnya, karena sudah mendapatkan kritik-kritik dari penemu-penemu teori baru. Jangka waktu lepas landas 20-30 tahun pun masih diragukan. Ada yang lepas landasnya hanya dalam waktu 5 tahun, ada yang lebih dari 30 tahun, dan tentunya itu sangat dipengaruhi oleh kondisi negara masing-masing. Maka dari itu wajar kalau misalnya teori Rostow ini mendapatkan kritikan dari berbagai pihak. Juga sulit dibedakan tahap prasyarat lepas landas, dan ke arah kedewasaan. Cirinya atau perubahannya itu menjadi sangat sulit. Kapan negara tersebut ada di tahap lepas landas, kapan negara tersebut ada di tahap pendewasaan. Kritik terhadap tahap lepas landas juga dimaksudkan atau diwarnai dengan bahwasannya tingkat penanaman modal yang awalnya hanya 5-10, toh pada kenyataannya negara-negara yang maju, negara-negara yang sudah berkembang itu mampu menanamkan modal lebih dari itu. Dalam tahap lepas landas sendiri ada yang menanamkan modal menjadi 2 kali lipat lebih besar, dan itu tidak bisa dijadikan patokan atau bisa dijadikan acuan bahwasannya kelima teori dari Rostow itu sama antara negara satu dengan negara lainnya. Bagaimanapun juga atas kritik ini Rostow juga menanggapi, karena beliau yang mencetuskan atau yang menciptakan teori adanya 5 teori tahap pertumbuhan ekonomi. Beliau katakan bahwasanya pembangunan ekonomi yang dilalui tetap sama coraknya pada negara, tapi untuk pencapaiannya memang dipengaruhi faktor-faktor yang lain sehingga tidak sama atau yang membedakan antara negara satu dengan negara yang lain.
Juga ditunjukkan kesamaan dalam hal pertumbuhan sektoral pada masa lalu dan berbagai tingkat pertumbuhan ekonomi. Corak tahap lepas landas di beberapa negara ini diwarnai seperti di Amerika itu hampir sudah merata pada berbagai sektor industri. Sedangkan di Inggris itu lebih ditekankan pada industri tekstil dan besi karena memang Inggris itu penghasil kapas terbesar pada waktu itu. Di Jepang dan Rusia itu lebih pada industri teknologi ke berbagai sektor, di mana Jepang dan Rusia itu memang dikenal dengan negara di mana yang paling cepat perkembangan teknologinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori Rostow ini sekalipun terdapat kritik, tapi proses pembangunan yang ditunjukkan oleh Rostow ini menjadikan atau mampu menunjukkan, menggambarkan, memberikan pandangan bahwasannya adanya pertambahan penanaman modal, adanya perubahan politik dan kepemimpinan negara, adanya perubahan pola dan cara hidup masyarakat, adanya perubahan struktur sosial ekonomi dan sosial masyarakat. Demikian yang bisa saya paparkan, semoga bermanfaat pada sesi tahap-tahap pertumbuhan ekonomi ini menjadi pengayaan keilmuan di mata kuliah ekonomi pembangunan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di semester-semester yang akan datang. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.